Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenun Hidayah, NIM 57 dari Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas EPP yang diberikan oleh Bu Elis. Nah, di sini saya mengangkat tema tentang analisis frontier efisiensi pendidikan tinggi. Nah, di sini jurnal ini membahas tentang pentingnya mengkarakteristik siswa dan pendanaan penelitian sebagai bahan mentah dari layanan pembelajaran penelitian, dan kami memberikan saran tentang cara menghadapinya secara empiris. Kami juga membahas perbedaan antara variabel kualitas dan lingkungan, dan kami memberikan beberapa indikasi praktis untuk memberdayakan dalam kasus yang diragukan. Selanjutnya yaitu tentang pengukuran efisiensi. Dalam jurnal ini, pengukuran efisiensi dalam pendidikan tinggi semakin diminati dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena perluasan sistem universitas dengan meningkatnya angka pendaftaran di seluruh dunia. Karena mereka terpaksa menggunakan sumber daya yang semakin banyak untuk mencapai tujuan mereka. Nah, selanjutnya, untuk efisiensi dalam bentuk pendekatan ini, yang pertama tentang literatur empiris untuk mengukur efisiensi dalam pendidikan, terutama menggunakan metode frontier. Metode frontier itu ada dua bentuk. Yang pertama pendekatan non parametrik atau matematika programa, dan yang kedua adalah parametrik, yaitu berbasis regresi menurut Furkova 2013. Nah, apa yang dimaksud dengan non parametrik? Non parametrik paling populer adalah data Van-Voltman Analysis atau DEA. Ini membentuk unit pengambilan keputusan, mana dalam hal ini universitas yang membentuk program amplop dari sampel yang mereka miliki. Selanjutnya adalah pendekatan berbasis regresi, mengestimasi parameter dari bentuk fungsional tertentu untuk produksi atau cost frontier. Pendekatan yang paling populer adalah Stochastic Frontier Analysis atau SFA. Selanjutnya adalah data inputnya yang diterapkan dalam jurnal ini adalah yaitu tentang harga input, output kualitas, dan variabel lingkungan, dan berdasarkan gambarnya kami membahas kelebihan dan kekurangan dari variabel proksi empiris berbeda yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda input yang diharapkan adalah positif dalam perkiraan produksi. Harga input berhubungan dengan positif dengan biaya dalam perkiraan biaya. Aspek peningkatan kualitas dalam positif dalam perkiraan biaya kualitas mahal, dan negatif dalam perkiraan produksi peningkatan kualitas mengkonsumsi sumber daya. Sedangkan dalam variabel lingkungan, tanda-tanda akan bergantung pada lebih kasus. Nah, kesimpulannya ini dari jurnal ini yaitu kami mempelajari literatur, mereka itu mempelajari tentang literatur di seluruh dunia tentang batas efisiensi dalam sistem universitas dengan menganalisis 89 studi spesifik yang diterbitkan dari tahun 1997 hingga 2019, sehingga besar makalah yang mereka ulas menggunakan model DEA non parametrik untuk memperkirakan efisiensi yaitu 54%, diikuti oleh model SFA 40%, dan kedua metode ini 66%. Selain itu, kami menganalisis 46 studi konseptual atau metodologi. Nah, selanjutnya yaitu lanjutannya itu secara kasus kami prihatin dengan variabel mana yang akan dimasukkan ke dalam studi batas efisiensi, mengapa harus mempertimbangkan, dan bagaimana cara memproyeksinya. Bagian fundamental dari estimasi adalah memilih variabel yang sesuai untuk memilih proses produksi dan biaya, dan proyeksi yang baik untuk mengukurnya. Di perguruan tinggi tidak ada konsensus tentang variabel mana yang akan dimasukkan untuk output, input, harga input, kualitas, dan lingkungan, dan bahkan untuk memodelkan proses produksi dan struktur biaya. Nah, dari sini, dari
yang sudah saya paparkan ini, saya mengambil jurnal dari Feroke Delia F 2020 tentang Healthcare Education Efficiency Volunteer Analysis, a review of variable to consider, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, volume 13, nomor 3, EPP 140 sampai 153. Ini adalah link jurnalnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.